Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saat ini kami sedang mempelajari agenda 2 yaitu nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Pada tugas kali ini kami diminta untuk memilih satu tokoh yang menurut kami memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Dan kelompok kami memilih Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta merupakan proklamator sekaligus mantan wakil presiden Indonesia yang pertama. Beliau lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Soleha. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Beliau mengeluarkan Maklumat 10 yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia. Di bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsinya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia yang ketiga, Perdana Menteri RIS, Menteri Pertahanan Indonesia, Menteri Luar Negeri Indonesia pada pemerintahan RIS, dan Ketua Umum Palang Merah Indonesia yang pertama. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta memiliki nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu penerapan nilai berorientasi pelayanan sebagai wujud pengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia yang bisa diambil dari sosok Muhammad Hatta, yaitu pada saat persiapan kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta memiliki peranan besar dalam menyusun naskah proklamasi kemerdekaan bersama Soekarno dan Ahmad Subarjo. Bung Hatta diketahui menyumbang kalimat pertama untuk teks proklamasi. Selain merumuskan naskah, Bung Hatta juga menandatangani teks proklamasi bersama Bung Karno. Tanpa jasa Bung Hatta, Indonesia tak akan bisa menjadi negara yang merdeka seperti saat ini. Akuntabel. Akuntabel tercermin dari diangkatnya Bapak Muhammad Hatta sebagai Dewan Penasihat Pemberantasan Korupsi, yaitu pada tanggal 31 Januari 1970 melalui Kepres nomor 12. Telah dibentuk Komisi 4 yang bertugas mengusut masalah korupsi. Untuk keperluan itu, Dr. Muhammad Hatta meskipun sudah tidak menjabat sebagai Wakil Presiden RI sejak tahun 1956, Muhammad Hatta diangkat menjadi penasihat presiden dalam masalah pemberantasan korupsi. Kompeten. Beliau juga memiliki nilai kompeten dalam menempuh pendidikannya dan berorganisasi. Terlihat semangat beliau terhadap ilmu ditunjukkan dengan kegemarannya membaca buku. Beliau pernah tercatat sebagai mahasiswa Indonesia yang sekolah di Belanda dengan memiliki buku terbanyak, sedikitnya 10.000 buku yang telah dikoleksinya. Buku yang dikoleksinya pun terdiri dari berbagai macam bahasa yang menandakan bahwa Hatta menguasai beberapa bahasa asing yang membuatnya dapat bersekolah di luar negeri. Sikap kompeten seperti inilah yang wajib kita teladani. harmonis. Sikap saling menghargai tanpa memandang latar belakang, suka menolong, dan membangun kerja yang kondusif merupakan sikap yang dimiliki oleh Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Tak sedikit pergerakan dan perjuangan beliau di masa hidupnya yang selalu mementingkan kepentingan masyarakat dan halayak banyak. Di antaranya yaitu pergerakan politik Perhimpunan Indonesia, proklamator kemerdekaan Indonesia, Bapak Koperasi, hingga menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Kita juga dapat menemukan nilai berakhlak selanjutnya yaitu loyal pada sosok Bung Hatta. Bung Hatta selalu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan yang lainnya. Dulu, pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan Sanering atau kebijakan pemotongan nilai rupiah dan beliau menjadi sosok yang mengumumkan kebijakan ini. Namun sebelumnya beliau tidak pernah memberitahu siapapun terkait kebijakan tersebut, bahkan terhadap keluarganya. Istri Bung Hatta sangat kecewa saat itu, karena uang yang ditabung oleh sang istri tidak lagi cukup untuk membeli mesin jahit dikarenakan nilai tabungannya yang turun. Beliau mengatakan bahwa rahasia negara adalah tetap rahasia negara. Muhammad Hatta tumbuh menjadi seorang yang mempunyai karakter.
Ia sering terjun langsung ke lapangan untuk membina dan menumbuhkan koperasi, serta beliau juga yang merumuskan pasal 33 UUD 1945 mengenai perekonomian. Pemikirannya yang paling monumental adalah pentingnya membangun demokrasi ekonomi kerakyatan dan menemukan bentuk yang ideal dalam operasi. Itulah yang menyebabkan Bapak Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia yang selalu bertindak proaktif dan terus melakukan perbaikan demi kepentingan Indonesia. Kolaboratif tercermin yaitu pada tahun 1921 Muhammad Hatta menetap di Rotterdam, Belanda dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda. Mulanya, organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, namun segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh Indispartij bergabung yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia.